Abad kelima sebelum Masehi, dunia menyaksikan awal dari salah satu pertempuran paling legendaris dalam sejarah manusia. Pertempuran di celah Thermopylae. Saat itu, Kekaisaran Persia di bawah Raja Xerxes tengah melancarkan invasi besar-besaran ke Yunani, membawa ratusan ribu pasukan demi menaklukkan bangsa-bangsa kecil yang menolak tunduk. Sebagian besar kota di Yunani gemetar, namun satu tempat berdiri tegak, Sparta. Ketika utusan Persia tiba membawa simbol penaklukan berupa permintaan tanah dan air, Sparta menanggapinya bukan dengan diplomasi, tapi dengan penghinaan. Dalam beberapa riwayat, para utusan dilempar ke dalam sumur sebagai jawaban atas permintaan itu. Leonidas, sang raja Sparta, tahu bahwa pertempuran tidak bisa dihindari. Tapi Yunani sedang mengadakan festival keagamaan dan hukum melarang berperang dalam masa sakral itu. Leonidas tetap bersikeras. Ia tidak menunggu invasi datang ke rumahnya. Ia memilih untuk maju terlebih dahulu, meski tahu jumlah pasukan yang ia bawa akan sangat kecil. Ia tidak memilih tentara secara acak. 300 prajurit terbaiklah yang ia ajak. Semua telah memiliki anak, agar keturunan mereka tetap hidup andai mereka gugur. Mereka menuju Thermopylae, celah sempit antara gunung dan laut, tempat di mana strategi bisa mengalahkan jumlah. Leonidas tidak sendiri dalam perjalanan suci itu. Beberapa negara kota Yunani lain turut mengirim pasukan sukarela untuk mendukung. Namun, semangat dan moral tertinggi tetap dibawa oleh prajurit Sparta. Thermopylae adalah tempat yang sangat strategis. Jalur itu begitu sempit, sehingga tidak peduli seberapa besar pasukan Persia, mereka tak bisa menyerang secara penuh dalam satu waktu. Leonidas segera memerintahkan pasukannya membangun tembok darurat dan memperkuat posisi bertahan. Ia sadar bahwa mereka tidak sedang bertempur untuk menang secara militer, tetapi untuk menahan, memperlambat, dan memberi waktu bagi Yunani untuk bersatu. Xerxes, di sisi lain, merasa ini hanya formalitas. Baginya, sekelompok kecil tentara itu bukan ancaman berarti. Ia mengirim utusan untuk menawarkan Leonidas kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan tinggi jika mau menyerah. Namun Leonidas membalas dengan kalimat yang kemudian melegenda, "Datang dan ambillah." Ia tahu dirinya dan pasukannya mungkin tidak akan pulang. Namun bagi Leonidas, lebih baik mati dalam perlawanan daripada hidup dalam kehinaan. Ia berjalan di antara para prajurit malam itu, melihat wajah-wajah penuh keyakinan dan tahu mereka sudah siap berkorban tanpa menyesal. Pagi pertama yang sunyi berubah menjadi medan pembantaian. Pasukan Persia menyerang seperti air bah, tapi mereka tidak berhadapan dengan lawan biasa. Sparta hidup dengan prinsip yang keras. Tidak ada kata mundur. Dengan tombak panjang dan perisai rapat, barisan Sparta mengubah celah sempit itu menjadi neraka bagi musuh. Tubuh-tubuh tentara Persia menumpuk di antara bebatuan, dan tanah memerah oleh darah. Xerxes terkejut. Ia tak menyangka bahwa pasukannya yang sangat besar bisa dihentikan oleh pasukan yang begitu kecil. Ia mengganti strategi, mengirim pasukan elitnya, bahkan menggunakan pemanah dari kejauhan. Namun, semua sia-sia. Leonidas dan prajuritnya berdiri kokoh seperti batu karang di tengah badai. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga melancarkan serangan balik. Persia mulai ragu. Rasa takut menyusup ke dalam barisan mereka. Thermopylae menjadi simbol. Dari seluruh Yunani, rakyat mulai mendengar kabar tentang perlawanan ini. Mereka melihat bahwa kekaisaran besar pun bisa diguncang oleh keteguhan hati. Leonidas telah membuktikan bahwa jumlah bukan segalanya. Ketika dunia menyaksikan sekelompok kecil orang memilih mati demi kehormatan, dunia mulai bertanya, adakah nilai yang lebih tinggi dari hidup itu sendiri? Namun sejarah seringkali diubah bukan oleh pahlawan, tetapi oleh pengkhianat. Di malam gelap yang penuh debu dan kecemasan, seorang bernama Ephialtes, seorang Yunani yang merasa tersisih, mendekati Persia. Ia menawarkan peta rahasia, jalan pegunungan yang bisa dipakai untuk mengepung Leonidas dari belakang. Xerxes menerima tawaran itu tanpa ragu. Fajar keesokan harinya membawa kabar buruk bagi Leonidas. Ia mengetahui bahwa pasukan Persia sedang bergerak di jalur belakang. Waktu mereka tinggal sedikit. Leonidas segera mengumpulkan semua pasukan dan memberikan keputusan akhir.
ia memerintahkan sebagian besar pasukan sekutu untuk mundur, menyelamatkan diri, dan membawa kabar perlawanan ke seluruh Yunani. Namun ia dan pasukan Sparta tetap tinggal. Ia tahu ini adalah akhir. Tapi dalam kematian itulah ia ingin mengukir keabadian. Mereka menyanyikan nyanyian perang terakhir, merapikan barisan, dan mengangkat senjata untuk terakhir kali. Tidak ada ratapan, tidak ada penyesalan. Mereka tahu nama mereka akan disebut bahkan setelah generasi mereka punah. Dan dalam kesunyian itulah Leonidas berteriak, "Hari ini kita makan malam di neraka." Pertempuran terakhir berlangsung dalam kegilaan. Pasukan Persia menyerang dari depan dan belakang. Udara penuh dengan panah, pedang, dan teriakan. Prajurit Sparta bertarung sampai senjata mereka patah, lalu melawan dengan tangan kosong. Tidak satu pun dari mereka mundur. Ketika Leonidas akhirnya terkena tusukan dari tombak Persia, ia tidak langsung jatuh. Ia bertahan, terus memberikan komando hingga tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Tubuhnya ditarik oleh musuh dan dipajang sebagai simbol kemenangan. Tapi justru kematiannya yang membalikkan keadaan. Sparta memang kalah secara militer di Thermopylae, tapi menang secara moral. Api kemarahan menyebar ke seluruh Yunani. Kota-kota yang sebelumnya diam, kini mulai mengangkat senjata. Mereka sadar bahwa jika Leonidas dan 300 orang bisa melawan, maka mereka pun bisa. Thermopylae bukan hanya tempat gugurnya para prajurit, ia menjadi tempat lahirnya kebangkitan. Dan Leonidas yang mati berdiri menjadi simbol abadi perlawanan terhadap tirani. Sejak saat itu, namanya tidak pernah hilang dari sejarah. Ia menjadi gambaran keberanian sejati, seseorang yang tahu ia akan mati, tapi tetap maju tanpa ragu. Setelah peristiwa itu, dunia tidak lagi sama. Yunani bersatu, melawan, dan akhirnya berhasil mengusir Persia dalam perang-perang berikutnya. Tapi kemenangan itu tidak akan pernah tercapai tanpa Thermopylae, tanpa Leonidas, tanpa 300 prajurit yang memilih mati dengan terhormat daripada hidup dalam tunduk. Hari ini, patung Leonidas berdiri megah di Thermopylae. Namanya diabadikan dalam puisi, film, dan buku sejarah. Namun warisan sejatinya bukan sekadar monumen. Warisannya adalah keberanian untuk melawan yang tampaknya tak mungkin. Ia menunjukkan bahwa kehormatan tidak diukur dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk memilih jalan yang benar, meski itu jalan menuju kematian. Di zaman di mana kompromi mudah dilakukan demi kenyamanan, kisah Leonidas menjadi pengingat bahwa nilai sejati tidak bisa dibeli, bahwa keberanian tidak lahir dari jumlah, dan bahwa seseorang yang berdiri sendirian bisa menginspirasi dunia. Jika kisah ini membuatmu merenung, jangan biarkan semangat itu padam. Dukung terus channel Biografi Kilat agar kisah para pemberani seperti Leonidas tetap hidup dan terus menginspirasi generasi mendatang.